Halo anak ibu semuanya, selamat pagi anakku. Apa kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya anakku, walaupun kita hari ini tidak tatap muka. Hari ini kita belajar IPAS. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai wujud benda, sifat-sifatnya, contoh-contohnya juga sudah ada. Sekarang kita lanjut materi kita. Dan semalam sudah ibu suruh kalian membaca buku kalian dari buku IPAS ya. Oke. Semalam kalian sudah membaca mengenai gaya otot dan gaya gesek. Oke, kalau sudah kalian baca tentu sedikit-sedikit sudah paham apa itu mengenai gaya. Yang pertama, gaya adalah berupa tarikan atau dorongan. Gaya adalah berupa tarikan atau dorongan. Oke, kalau kita menggerakkan suatu benda, kita sudah melakukan suatu gaya. Boleh gaya tarik, boleh gaya dorong. Boleh kita dorong ke samping, bisa kita geserkan ke samping kanan, samping kiri, didorong ke depan, ditarik ke belakang, itu sudah melakukan gaya. Dengan tidak sengaja, hari ini juga anak-anak ibu semuanya sudah melakukan gaya. Oke, apa tadi gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Lalu kita belajar bagaimana gaya dapat mempengaruhi benda. Ada 4 ya anakku. Gaya dapat mempengaruhi benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah arah benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah arah benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Yang keempat, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Itu pengaruh gaya terhadap benda. Oke, paham sampai di situ? Lalu kita akan belajar apa itu gaya otot. Di buku sudah kalian baca apa itu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh aktivitas otot, baik manusia maupun hewan. Apa contohnya gaya otot? Oke, ketika ayah mencuci mobil, itu menggunakan gaya otot. Ketika ibu memotong kue, itu juga gaya otot. Lalu banyak gaya otot yang kita lakukan sehari-hari. Berlari, belajar, menulis, itu menggunakan gaya otot. Mengangkat kursi, menggeser meja, itu menggunakan gaya otot. Oke, itu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul akibat aktivitas otot. Bisa pada manusia dan hewan. Oke, yang kedua gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah ketika dua permukaan benda bersentuhan. Ketika dua permukaan benda bersentuhan itu terjadi gaya gesek. Contoh, lihat tangan ibu ini. Tangan ibu ini bersentuhan, lalu digerakkan seperti ini sudah termasuk gaya gesek. Jadi apa tadi pengertian gaya gesek? Gaya gesek adalah ketika dua permukaan benda bersentuhan. Apa contohnya gaya gesek? Banyak. Ketika di sekolah ibu guru menghapus papan tulis, itu sudah terjadi gaya gesek. Lalu apalagi ketika anak-anak ibu menulis menggunakan pensil atau pulpen di buku, menulis seperti ini sudah menimbulkan gaya gesek. Apalagi ketika ban mobil melaju di jalan raya, itu sudah menimbulkan gaya gesek. Apalagi contoh di rumah sehari-hari, ketika orang tua kita mengasah pisau. Tahu pisau kan? Ada asahan batu, digesek seperti ini. Kalau bahasa karonya bisa dibilang digaruk, diasah. Itu sudah menimbulkan gaya gesek. Jadi banyak contoh gaya gesek yang bisa anak-anak ibu praktekkan secara langsung di rumah. Lalu gaya gesek ini semakin kasar permukaan suatu benda, semakin besar gaya gesek. Contoh, kalau misalnya bus melaju di jalan, kalau jalannya berlubang berbatu-batu, semakin besar gaya gesek. Dibandingkan jalan tol yang mulus, itu semakin kecil gaya gesek. Jadi semakin besar hambatan, gaya gesek semakin besar. Semakin kecil hambatan, gaya gesek semakin kecil. Oke, semakin mulus dia permukaan benda, gaya geseknya semakin kecil. Jadi paham anak-anak ibu ya. Lalu tadi gaya adalah berupa tarikan atau dorongan. Ini ada ibu buat kursi ini pertamanya diam.
Lalu kalau didorong, dorong ke depan. Kalau gaya berupa tarikan itu dikatakan benda menjauhi. Kalau gaya berupa dorongan itu dikatakan benda menjauhi kita, karena didorong menjauhi kita. Tapi bagaimana dikatakan gaya tarikan? Gaya tarikan dikatakan ketika benda mendekati kita, karena kita tarik mendekat ke kita. Oke, paham anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu bisa paham. Walaupun dari video, karena kita belum jumpa tatap muka terbatas di sekolah, nanti ibu terangkan lagi sedikit di sekolah. Inilah materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa paham dan mengerti. Semangat anak-anak ibu. Tuhan Yesus memberkati.